Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini, kita akan membahas materi dari kelas 12, bab 1 mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu materi apa aja yang akan kita pelajari ke depannya. Yang pertama itu makna hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita mengetahui makna dari hak warga negara, kita harus mengetahui dulu makna dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, umum, tidak terpengaruh akan kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi berbeda dengan hak warga negara, yaitu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Jadi dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan juga bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Contohnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini berlaku, tetapi tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Sekarang kita akan berbicara tentang konsep kewajiban warga negara. Kita harus mengetahui dulu kewajiban secara sederhana itu diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu apa bedanya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun dengan kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Jadi hak dan kewajiban warga negara ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Contohnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Contohnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak dan begitupun sebaliknya. Tapi juga sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban ini tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tapi pada kenyataannya, banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan atau ketidakmerataan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Yang kedua, kita akan mulai membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Mungkin ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua yaitu nilai instrumental,
penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu nilai praksis, realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap sehari-hari. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya itu terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu juga, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Jadi hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila itu bisa dijabarkan dalam tabel ini. Yang pertama yaitu tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi sila pertama ini juga menggariskan bahwa beberapa kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu tentang membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan yang ketiga, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lainnya. Di sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini, diantaranya kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang terakhir, keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, dalam sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, dalam sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat ini mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dalam sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir suka bekerja keras.